Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Astri yang akan membantu sesi panel dan diskusi di webinar pagi hari ini. Nanti narasumber kita pada hari ini ada dua Kandi yang luar biasa yang akan menyampaikan materi terkait dengan persiapan administrasi beasiswa LPDP dan juga Australia Awards Scholarship. Untuk paparan nanti akan dilangsungkan secara panel selama kurang lebih 30 menit untuk masing-masing narasumber dan akan kita lanjutkan dengan diskusi dan juga tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung memasuki materi yang pertama, yaitu persiapan dokumen administrasi beasiswa LPDP yang akan disampaikan oleh Ibu Andar Ramona Sinaga. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP. Ibu Mona merupakan Certified Public Accountant yang merupakan lulusan dari Master of Public Policy di Hitotsubashi University in Japan. Selamat pagi, Ibu Mona. Pagi Mbak Asri, suara saya terdengar jelas ya Mbak ya? Terdengar jelas, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat Mbak. Oke, melihat mungkin antusiasme dari teman-teman, mungkin kita bisa mulai aja untuk materi pertama ya, Ibu. Kepada Ibu Mona, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Asri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat, Ibu Dwi Melani, dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk undangannya untuk narasumber tentang beasiswa LPDP Australia Award Scholarship. Nah ini saya pertama baca undangannya agak kaget sih. Ini dari Kemenkes tapi beasiswa LPDP AAS ya. Tapi karena kita LPDP juga punya kerjasama dengan Kemenkes, tapi ya karena Kemenkes itu Kementerian Kesehatan, jadi kerjasamanya untuk beasiswa, fellowship, dokter spesialis, dokter subspesialis. Tapi ini mungkin untuk yang lebih luas ya, untuk pegawai, khusus pegawai Kemenkes, bukan hanya dokter saja. Nah ini saat ini memang sedang dibuka pendaftaran beasiswa kerjasama LPDP dengan Australia Award Scholarship. Tahun lalu sudah dibuka yang pertama, jadi tahun ini adalah yang kedua. Memang tadi dibilang ini adalah yang terfavorit khusus untuk beasiswa kerjasama ya. Jadi LPDP itu selain ada beasiswa afirmasi, targeted, dan reguler, kita ada beasiswa kerjasama dengan pihak-pihak luar, yaitu sifatnya co-funding. Dan memang LPDP AS ini yang paling favorit karena Australia juga menjadi negara tujuan favorit para awardee LPDP. Jadi awardee LPDP itu paling banyak pertama atau kedua, tapi yang memang yang terbanyak itu di Australia. Jadi memang AS ini merupakan yang favorit mungkin karena secara lokasi juga dekat dengan Indonesia ya, dan dia juga English speaking countries, makanya ini banyak yang peminatnya di beasiswa LPDP AS. Mungkin sebelum masuk ke substansi tentang beasiswa LPDP AS, secara sekilas mungkin saya akan perkenalkan LPDP. Kenapa LPDP itu dibentuk pada tahun 2011? Karena memang kita semua mempunyai cita-cita menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Dan salah satunya adalah membentuk SDM unggul melalui membentuk pemimpin-pemimpin yang handal di masa depan. Oleh karena itulah LPDP hadir untuk memberikan beasiswa S2 dan S3 untuk putra-putri Indonesia. Next. Di sini peta jalan Indonesia Emas, di mana kita bercita-cita agar kita mengalami kenaikan 2,5 kali lipat dari PDB real saat ini supaya kita bisa terangkat menjadi negara maju. Next, ini sekilas saja. Ini Indonesia maju, yaitu tadi supaya GDP kita naik secara menjadi 5 besar GDP di dunia dari sekarang ini. Dan hal-hal yang harus kita tingkatkan adalah selain pendidikan dan SDM, itu yang kita lakukan melalui LTPDP, kesehatan juga, Kementerian Kesehatan pasti berperan besar, infrastruktur, adopsi ICT, inovasi, dan juga entrepreneur yang harus kita tingkatkan. Kemudian next. Ini selalu banyak dikumandangkan bahwa memang rasio master doktor di Indonesia itu masih kecil, 0,53. Apabila juga dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Vietnam, Thailand, kita masih tertinggal, dan juga apalagi dibandingkan dengan negara baju seperti Amerika, Jepang, Korea.
Makanya ada penelitian menggambarkan Indonesia pendidikan itu memiliki multiplier factor yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi bila dibandingkan infrastruktur dan healthcare. Next. Ini cuma rinciannya tadi bagaimana Indonesia masih 0,49 rasio S2 dan S3-nya. Next. Ini dana abadi yang sekarang ada di LPDP. Saat ini totalnya ada 154 triliun dan itu ada terbagi dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi kebudayaan. Dan paling besar di dana abadi pendidikan karena layanan LPDP saat ini adalah layanan beasiswa, dan abadi penelitian juga kita ada layanan riset dan inovasi. Jadi ini melalui hasil kelola dana abadi ini kita gunakan untuk pemberian layanan LPDP. Next. Ini contoh, ini hanya contoh bahwa bukan hanya LPDP saja yang memiliki dana abadi atau endowment funds, bahkan lembaga-lembaga pendidikan di luar seperti di Amerika mereka memiliki dana abadi yang lebih tinggi. Karena dana abadi ini sifatnya abadi, itu untuk menjamin bahwa kita masih memiliki dana yang bisa kita gunakan untuk generasi di depan supaya mensecure bagaimana bidang pendidikan itu bisa disecure untuk generasi masa depan. Ini contohnya Stanford, Harvard, dan yang lainnya. Next. Ini sebagai gambaran ini yang kami cari bahwa leader dari award di LPDP itu kami harapkan bisa memenuhi 8 jenis ini. Misalnya dari corporate leader, leader with knowledge and expertise in specific industry, startup leader, institutional reformer, baik itu di regional leader maupun central government, community leader, dan juga scale entrepreneur. Karena kita juga memerlukan entrepreneur untuk meningkatkan dunia usaha di Indonesia. Next. Ini tadi industrialization entrepreneurship, bahwa kita memang tidak bisa menutup mata bahwa industrialisasi dan entrepreneurship dengan perkembangan zaman sekarang ini kita harus tetap meningkatkan bagaimana industri-industri yang memang sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya blue economy, green economy, kemudian downstreaming, maritime, agriculture, itu semua harus ditingkatkan. Kemudian next. Ini hanya contoh bagaimana lulusan SMA, apakah dia ke perguruan tinggi, apakah dia bisa menjadi wirausaha baru. Ini hanya data, ini hanya untuk sebagai pendorong supaya kita dapat meningkatkan terus entrepreneurship di Indonesia. Next. Ini sama saja, mungkin dilewati saja. Next. Ini juga tentang entrepreneur. Next. Oke, langsung saja ke bagian intinya. Next. Oke, ini kita langsung masuk ke beasiswa LPDP Australia Awards Scholarship. Di sini tadi saya lihat temanya adalah persiapan administrasi. Jadi memang sekarang lagi dibuka dan nanti ditutup 5 Mei, dan seleksi pertamanya adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini juga penting, jangan dipandang sebelah mata, karena kalau tidak lulus di seleksi administrasi ya tidak akan melanjut ke seleksi berikutnya, karena kita memang memasang sistem gugur. Jadi tolong diperhatikan bahwa setiap dokumen yang kami minta itu dipastikan adalah lengkap dan benar dan sesuai dengan ketentuan yang kami syaratkan. Di sini persyaratan di sini adalah sudah hasil kesepakatan antara LPDP dengan AAS. Jadi kalau sudah lulus di seleksi administrasi pasti semua persyaratan atau minimum requirement itu sudah juga disetujui oleh Australia Awards. Dan ini memang kerjasama kita dengan Australia Awards, dan jenjangnya hanya magister sampai saat ini. Banyak bertanya kenapa tidak ada S3, tapi memang sampai saat ini hanya sampai magister. Dan di sini sudah kami tentukan prodi-prodi yang harus dipilih. Jadi tidak bebas. Kalau misalnya kita beasiswa LPDP pada umumnya kan misalnya ke Melbourne University itu all subject ya. Subjek apapun akan kita terima. Tapi di sini subjek dan prodinya sudah disepakati apa saja yang bisa dipilih oleh pendaftar. Dan itu biasanya kita sepakati itu dalam grup kelompok Blue Economy, Green Renewable Economy,
Digital Information Technology, dan ada 22 perguruan tinggi di Australia. Jadi cukup banyak sehingga pilihannya sangat banyak, sehingga makanya kalian bisa melihat mana yang sesuai dengan impian atau cita-cita atau sesuai dengan rencana pengabdian kalian di masa depan. Di sini kalian tidak perlu cari LOE dulu dan tidak perlu mendaftar di kampus terlebih dahulu, itu tidak kami persyaratkan. Kalau beasiswa kerjasama lainnya yang kami kerjasama dengan kampus, misalnya beasiswa kerjasama LPDP dengan University of Dundee, dengan NAU China, itu kami persyaratkan kalian daftar di LPDP, daftar juga di kampus tujuan. Sudah ada bukti pendaftaran pada saat kalian mendaftar di LPDP. Nah, di sini untuk yang khusus untuk Australia Award LPDP, kalian tidak perlu mendaftar, kalian melalui proses seleksi dulu di LPDP. Setelah lulus baru kalian melakukan pendaftaran di kampus tujuan kalian. Jadi tidak perlu mencari LOE terlebih dahulu. Nah, ini sasaran kami adalah semua warga negara Indonesia termasuk PNS, makanya PNS Kemenkes juga bisa mendaftar. Kemudian untuk usia ini lumayan cukup tinggi ya, karena kalau untuk magister PNS TNI Polri itu maksimal 37 tahun. Nah, ini maksimalnya 42 tahun. Jadi teman-teman PNS yang mungkin sudah usia 38, 39 tidak bisa mengambil beasiswa PNS TNI Polri di LPDP, tapi di sini kami membuka untuk 42 tahun. Tapi dengan catatan memang diusulkan oleh instansi terkait. Jadi saya tidak tahu apakah di Kemenkes ada batasan usia. Jadi bisa mendaftar di LPDP, tapi karena dia PNS tetap harus ada surat usulan dari Kemenkes atau instansi asalnya. Untuk syarat bahasa, kami tidak menerima TOEFL ITP karena memang ini juga supaya nanti dia apabila lulus nanti mendaftar di kampus bisa syarat bahasanya diterima oleh kampus-kampus di Australia. Di sini kami ada 3 syarat bahasa, ini dipilih salah satu, tidak harus tiga-tiganya. Bisa TOEFL IBT 84, IELTS 6,5, PTE Academics 58. Di sini tolong diperhatikan, kalau beasiswa LPDP biasanya kita hanya melihat overall score, kita tidak melihat rinciannya. Tapi ini kesepakatan dengan Australia Award, mereka meminta kita juga melihat rincian dari overall score-nya. Jadi tidak melihat hanya overall score, tapi rinciannya juga dilihat. Misalnya untuk TOEFL IBT 84, semua subtes itu harus memperoleh minimal skor 21. Kalau TOEFL IBT ini kan ada writing, speaking, reading, dan listening ya. Jadi tidak boleh misalnya listeningnya dia sangat jago, bisa sampai 25, tapi karena mungkin di writing kurang, writingnya 20. Mohon maaf, itu tidak bisa kami terima. Karena skornya harus 21 di masing-masing subtes. Begitu juga dengan IELTS, overallnya 6,5, tapi di masing-masing band juga harus 6 minimal, tidak ada di bawah 6. Begitu juga dengan PTE Akademik 58, untuk skor keterampilan komunikasi tidak boleh kurang dari 50. Jadi ini tolong diperhatikan, jadi selain melihat overall skornya juga dilihat dari masing-masing subtes atau bandnya. Kemudian syarat IPK dari S1 adalah 3 dari 4. Kalau dia lulusan luar negeri, kami akan melihat dari SK penyetaran ijazah, itu bahwa dia itu S1, dan juga ada konversi IPK dari Kemendikti. Jadi kami akan melihat berdasarkan dari SK yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Kemendikti, baik itu untuk penyetaran ijazah maupun IPK-nya. Ini bidangnya tadi Blue Economy, Green Renewable Economy, Digital Information Technology. Untuk prodinya silahkan lihat di website kami lpdp.kemenq.go.id. Nanti di link beasiswa ada itu beasiswa targeted. Situ sudah rinci nama kampusnya apa saja, prodinya apa saja. Silahkan nanti dipilih mana yang menjadi kampus prodi tujuan. Di sini maksimal 2 tahun dan intake-nya nanti Januari 2026. Jadi lumayan banyak waktu untuk prepare-nya, dan juga nanti juga ada pre-departure dari AAS, dan juga di LPDP sendiri juga ada persiapan keberangkatan. Kemudian next. Ini rincian jadwalnya. Saat ini kita di era pendaftaran seleksi sampai 5 Mei. Nanti kami akan melakukan seleksi administrasi untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang sudah kalian submit di aplikasi. Jadi kami menilainya berdasarkan
dokumen yang kalian upload di aplikasi. Jadi semua dokumen tolong dipastikan sudah diupload secara lengkap dan benar. Nanti pengumumannya 23 Mei. Kemudian kita ada Sangga. Sangga ini bertujuan kalian mengklarifikasi dokumen yang sudah disubmit pada saat pendaftaran. Jadi sifatnya adalah klarifikasi untuk dokumen. Misalnya kalian memberikan surat usulan, mungkin ada di daerah, mungkin dikasih oleh kepala dinas kesehatan atau siapa, mungkin kami keliru untuk menilai bahwa kepala dinas itu adalah secara eselon 2. Nah, misalnya kalian dinilai bahwa itu tidak eselon 2, kalian bisa mengklarifikasi bahwa kepala dinas kesehatan itu adalah eselon 2. Itu contohnya klarifikasi terhadap dokumen yang sudah kalian submit. Nanti pengumumannya 3 Juni 2025. Di sini berbeda dengan yang lainnya bahwa kita sudah sepakat setelah administrasi, substansi itu kita akan bagi dua. Wawancara itu akan dilakukan oleh AAS. Jadi kita mengikuti prosedurnya AAS bahwa mereka memang sudah melakukan wawancara untuk yang sudah shortlisted dari administrasi, tapi shortlistednya itu kami lakukan di LPDP, baik itu di administrasi maupun nanti ada proses shortlisted secara dokumen di seleksi substansi 1. Jadi selesai administrasi, kalian akan di shortlisted untuk peserta wawancara di LPDP, kemudian kalian akan diwawancara oleh AAS. Ini kalau dari tahap 1 tahun lalu, wawancara ini secara langsung, luring. Jadi ini mungkin nanti dikoreksi apakah masih sama dengan tahap 2 ini atau tidak. Nanti kalian akan dipanggil ke Jakarta kalau misalnya di luar daerah, dan kalian akan langsung diwawancara oleh pihak dari AAS. Biasanya ada juga akademisi, dan itu nanti kesepakatan siapa yang lulus itu akan rembukan atau pleno dari LPDP dan AAS. Nah, itu diumumkan finalnya di 18 Juli dan perkuliahannya di Januari 2026. Kemudian next. Ini komponen beasiswa yang di cover. Secara umum kalau beasiswa LPDP itu ada dana pendidikan dan dana pendukung. Dana pendidikan dari pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian tesis, seminar, dan jurnal internasional. Pendukung juga untuk transportasi, aplikasi visa, asuransi, dan dana hidup bulanan. Nah, ini khusus untuk LPDP AS memang ada dana tambahan, maka memang ini termasuk menarik untuk para pendaftar. Mereka mendapatkan pre-course departure training, sebelum itu ada di Bali. Kemudian ada dana dukung disabilitas, introductory academic program, medical check-up untuk pembuatan visa, supplementary academic support, dan reunion airfare. Ini yang tambahan yang memang hasil kesepakatan LPDP dan AS yang memang ada nilai tambah dari biaya yang di-cover dari beasiswa. Kemudian next, ini sepertinya sudah selesai. Mungkin demikian saja Mbak. Nanti mungkin kalau ada tanya jawab silakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Mona atas paparannya yang sangat komprehensif ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa menuliskan dahulu di kolom chat atau mungkin raise hand. Kita sambil menunggu untuk narasumber kedua, ini mungkin ada pertanyaan yang masuk ke saya via Japri, Ibu. Untuk proses upload berkas administrasi untuk beasiswa LPDP AAS ini apakah sama dengan portal saat mendaftar beasiswa LPDP? Ya, portalnya sama ya, rumahnya sama. Nanti kamu tinggal pilih, ada pilihan LPDP AS. Karena saat ini juga bersamaan ada LPDP University Dandi, LPDP JICA. Jadi kamu tinggal klik LPDP AS. Nanti semua cara isinya itu sama. Tinggal rumahnya nanti di subnya kamu pilih. Oke, siap. Baik, Bu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi bisa raise hand atau mungkin ada yang bertanya mungkin seputar LPDP yang di batch 2 boleh ya Ibu ya? Oke, ini izin Bu ada pertanyaan juga via Japri. Apakah apabila sudah submit di LPDP AAS, nanti bisa ikut lagi untuk LPDP targeted, Bu? Saat ini kan kita memang sedang proses seleksi beasiswa LPDP tahap 1 ya.
Sekarang ini prosesnya SPS. Jadi memang untuk yang sekarang berproses seleksi tahap 1 secara sistem memang belum bisa. Jadi dia harus mengikuti seleksi tahap 1 2025. Cuma ini kan pengumumannya tanggal 2 Mei ya. Nanti pengumuman itu tanggal 2 Mei SPS. Ya saya harap sih bisa lanjut ya. Tapi kalau misalnya tidak lanjut di 2 Mei, pendaftaran AS ini masih sampai 5 Mei. Jadi mungkin kalau misalnya memang 2 Mei tidak lulus, bisa langsung lanjut ke seleksi AS. Nanti AS ini berprosesnya kan sampai bulan tadi sampai bulan berapa ya? Sampai bulan Juli ya. Nanti di tahap 2 ada pembukaan. Kita akan rencana kalau lagi seleksi beasiswa yang kerjasama sifat kerjasamanya begini memang terpisah jadwalnya. Untuk nanti tahap 2 2025 itu bisa daftar. Jadi kalau masih berproses di AS ini, nanti kita buka tahap 2 itu dia bisa mendaftar kalau memang di AS ini belum selesai prosesnya. Demikian Mbak. Oke, siap, terima kasih Ibu. Ini ada yang raise hand, mungkin silahkan Ibu Yuni. Baik, selamat pagi Ibu Mona. Perkenalkan saya Yuni. Eh, yang saya mau tanyakan, apakah untuk usia di atas 45 eh, ada alternatif untuk beasiswa lainnya gitu yang di cover oleh LPDP gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk usia 45, saya masa ini harus dicek ini ya, saya tidak terlalu hafal secara detailnya. Kita ada yang lebih tinggi itu untuk PNS fungsional, fungsional pendidik, fungsional saya lupa ya fungsional itu untuk S2 itu tapi 42 juga, untuk S3 47. Kalau untuk S2 kayaknya maksimal 42 ya. Kalau untuk S3 bisa menjadi 47. Cuma yang setahu saya mungkin pihak AS nanti bisa konfirmasi, kalau beasiswa AS, tapi ini langsung AAS-nya ya, itu tidak ada syarat usia setahu saya. Ini kalau untuk LPDP memang banyak yang meminta kenapa ada syarat usia ya, tapi karena kita memang mempertimbangkan misalnya untuk PNS kan ada usia pensiun, jadi ada usia produktif, kita hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan kita nanti untuk dia setelah lulus kuliah dia kami harapkan masih bisa bekerja di instansi asalnya. Tapi setahu saya AAS itu tidak ada syarat usia. Mungkin tawaran beasiswa itu kan bukan hanya LPDP ya. Mungkin bisa mencari beasiswa lainnya yang memang sesuai dengan kondisi kita. AAS mungkin bisa dilihat apakah ada syarat usia atau tidak. Setahu saya tidak ada syarat usia. Demikian Mbak Yuni. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ibu. Cukup banyak pertanyaannya ya. Ini dari Ibu Puspita. Selamat pagi, mohon informasi untuk saat ini jika ingin mengajukan surat rekomendasi untuk beasiswa LPDP AAS, apakah masih bisa? Mungkin Mbak Puspita mau. Rekomendasi maksudnya kalau untuk PNS Kementerian Kesehatan, karena dia PNS, dia perlu surat usulan dari pimpinan setara eselon 2 yang membidangi kesehatan bahwa memang dia diusulkan oleh instansinya. Kemudian dari surat AS-nya sendiri meminta surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa dari pimpinan, bisa dari mungkin ada atasan di kantor sebelumnya, atau mungkin dari dosen pada saat kuliah sebelumnya, tidak kami batasin. Itu surat rekomendasi bisa online, bisa offline melalui upload di aplikasi, bisa juga online dengan memasukkan nama dan email dari pemberi rekomendasi. Jadi untuk PNS ada dua ya dokumen terkait rekomendasi ini, satu surat usulan, satu surat rekomendasi. Baik. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan juga Bu dari Mbak Hani. Ada sebelumnya pegawai yang sudah mendapat beasiswa Fulbright Aminef. Namun, bila ada terkendala, seandainya nanti ada kendala sehubungan dengan kebijakan pemerintah dari Amerika, bila ada pemberhentian beasiswa, apakah memungkinkan untuk mendaftar atau dibiayai LPDP? Kalau
kalau dia dibiayain LPDP ya harus ikut seleksi LPDP ya. Maksudnya tidak mungkin dia sudah kuliah di sana kita lanjutkan, kita tidak membiayai ongoing. Kemudian kalau memang dia berhenti kuliah di sana, misalnya kita memang untuk beasiswa LPDP Magister, kita tidak menerima pendaftar yang sudah selesai Magister. Jadi kalau sudah S2 ya ambil S3, jangan ngambil S2 lagi, karena tadi rasio itu kan tidak akan berubah ya. Tapi kalau misalnya nih dia sudah sempat kuliah setahun, misalnya tadi Aminef dia sudah sempat kuliah lah di Amerika, tapi mungkin kendala biaya atau ada kebijakan yang berubah dia berhenti, jadi dia tidak menyelesaikan magisternya, pasti ada surat pemberhentian. Dia bisa kembali mendaftar ke LPDP untuk beasiswa magister dengan melampirkan surat pemberhentian dari kampus sebelumnya. Jadi kalau sudah sempat kuliah tapi tidak selesai, dia bisa mengambil magister tapi memberikan surat pemberhentian. Tapi kalau kuliahnya sudah selesai S2, ya jangan ngambil S2 lagi. Itu tidak kita terima. Tapi kalau melanjutkan yang dia sudah melanjutkan beasiswanya yang ongoing sih, kita tidak ada kebijakan ke arah sana. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu ada pertanyaan dari Ibu Yure. Untuk surat rekomendasi, apakah pemberi surat rekomendasi dipertimbangkan? Jika iya, pertimbangannya berdasarkan apa saja? Mungkin bisa di-share, Bu. Surat rekomendasi yang kami minta adalah 1 tahun ya. Jadi tidak boleh melebihi 1 tahun dari bulan pendaftaran. Misalnya sekarang bulan pendaftarannya adalah April atau Mei, itu bisa sampai Mei. Jadi jangan melebihi dari Mei 2024. Kenapa? Karena memang ya kita melihat bahwa dia memang direkomendasikan itu baru gitu loh, masih berlaku lah 1 tahun. Jangan kondisinya jangan berubah, 1 tahun itu masih recent lah, masih bisa diakuin. Kemudian pemberi rekomendasinya itu kami akan melihat bahwa memang dia direkomendasikan. Jangan isinya ternyata cuma ya tidak sesuai, bukan surat rekomendasi lah. Jadi isinya harus surat rekomendasinya. Pemberi rekomendasinya juga kami lihat apakah memang pihak yang layak memberikan rekomendasi. Memang dia merupakan suatu pimpinan, pimpinannya level mana, apakah atasannya memang membawai suatu perusahaan atau hanya membawai suatu wadah yang kecil. Nah itu kami akan lihat siapa pemberi rekomendasinya. Jadi dari segi substansinya tanggal bahwa itu memang masih berlaku, isinya memang rekomendasi untuk kuliah, karena beda ya rekomendasi untuk pekerja dan untuk kuliah ya, dan memang itu diberikan oleh pemberi rekomendasi yang memang dia memiliki wawasan atau kepemimpinan yang sesuai. Demikian. Siap, terima kasih, Bu. Selanjutnya ada sekitar 2 pertanyaan lagi, Ibu, dari Pak Satya. Izin bertanya, apa boleh mengambil beasiswa LPDP AAS untuk saya status sudah pernah S2, tapi berminat untuk mengambil S2 bidang kesehatan lainnya, jadi seperti sistem double degree. Maaf Mbak, tadi pertama putus-putus, saya tidak menangkap pertanyaannya, tapi apakah Mas dia mau mengambil master lagi ya? Bisa dibaca ulang nggak Mbak pertanyaannya? Kamu berminat untuk mengambil S2 bidang kesehatan lainnya, jadi seperti ya, izin bertanya, apa boleh mengambil beasiswa LPDP AAS untuk program S2, lalu mengambil beasiswa LPDP untuk S3? Saya status sudah pernah S2, tapi berminat untuk mengambil S2 bidang kesehatan lainnya, jadi seperti sistem. Yang saya tangkap aja ya Mbak ya, soalnya tadi agak putus-putus. Kalau sudah S2 tidak boleh ngambil S2 lagi. Jadi tadi saya tangkap apakah dia sudah S2 bisa mengambil S2 bidang kesehatan lainnya. Itu tidak bisa karena kami tidak membolehkan yang sudah S2 ngambil S2. Silahkan ambil S3 yaitu jenjang pendidikan berikutnya. Tapi kalau misalnya dia dokter spesialis, ini mungkin ada dokter spesialis ya, itu kan beda jalur ya, dia S1-nya dokter, terus dia ngambil dokter spesialis, dia bisa mengambil master.
itu kami perbolehkan karena memang itu dianggap dua jalur. Misalnya atau sudah dokter subspesialis, dia bisa ngambil master atau bisa ngambil doktor. Nah itu, tapi kalau sudah master tidak bisa ngambil master karena rasionya tadi tidak akan terpengaruhi. Jadi silahkan ngambil S3 atau doktor karena kita juga punya beasiswa untuk doktor. Tapi untuk AS ini saat ini masih hanya untuk master. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian mungkin ada 2 pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya. Ini ada dari Ibu Devi. Untuk lulusan dokter umum yang digunakan untuk apply, apakah IPK S1, IPK profesi dokter, atau rata-rata dari keduanya, Bu? Nah, ini kayaknya harus diperhatikan ya karena banyak yang bertanya terkait ini. Jadi untuk dia dokter, dia mengambil master, itu yang kita lihat adalah S1-nya. S1 kedokterannya, bukan profesinya. Jadi tolong yang disampaikan adalah transkrip nilai S1-nya. Dan nilainya harus 3. Dan bukan rata-rata Mbak. Jadi kami tidak melihat transkrip profesi. Karena ini adalah jalur master, itu yang diambil adalah S1. Nah kalau untuk dokter spesialis, itu bisa kita melihat transkrip profesi. Karena memang dokter spesialis itu kan profesi ya. Jadi kami bisa melihat transkrip nilai profesi atau S1. Tapi untuk master kita hanya melihat transkrip nilai S1. Jadi nanti kalau untuk disubmit, tolong dicek bahwa yang dicek itu adalah transkrip nilai S1. Jangan mengupload nilai profesi. Itu supaya bisa jadi perhatian. Baik, ini ada yang raise hand, Ibu. Mungkin Ibu Ella bisa unmute. Ya. Terima kasih, Mbak Astri. Selamat pagi, Bu Mona. Saya Ella dari P2KA. Kebetulan saya yang menjadi penanggung jawab program bimbingan. Nah, tahun lalu peserta kami di program bimbingan untuk seleksi LPDP ini banyak yang daftar, tapi banyak juga yang gugur, Bu. Jadi kami mohon masukan dari Ibu berdasarkan pengalaman Ibu di seleksi LPDP yang secara umum. Komponen dokumen administrasi apa sih yang paling banyak nggak sesuai atau paling banyak yang menyebabkan peserta akhirnya gugur di administrasi? Karena kan cukup banyak juga ya dokumen-dokumennya selain dokumen yang sifatnya masa lalu gitu seperti IPK atau bahasa Inggris. Nah, ada juga kan dokumen esai, proposal riset. Nah, yang seperti itu apakah juga mempengaruhi kelulusan dalam administrasi? Jika iya, apakah memang udah mulai dicek gitu esainya bagus apa enggak, proposal risetnya benar atau enggak, seperti itu Bu. Mohon masukan. Oke, mungkin khusus untuk seleksi administrasi, untuk hal-hal yang memang sudah jelas, kalau IPK, bahasa, usia itu udah pasti ya Bu ya, maksudnya itu kalau dia pasti sudah bisa menilai sendiri lah, kalau memang IPK-nya kurang ya pasti secara substansial itu sudah memang tidak sesuai. Bahasa juga banyak Bu, jadi memang bahasa itu kami 2 tahun Bu. Jadi 2 tahun itu kami hitung dari tanggal sangga. Misalnya untuk yang saat ini itu kalau bisa saya cek sebentar ya. Itu ada di buku bahasa. Itu 3 Juni 2025. Jadi jangan lebih lama dari 3 Juni 2023. Karena kita perlu mencek ke database di baik itu di IELTS-nya, di IBT-nya. Mereka 2 tahun itu per hari. Jadi untuk yang besok, untuk yang hari ini udah langsung delete. Makanya kami sangat dibatasi 2 tahun sebelum 3 Juni 2025 supaya kami bisa mencek ke database-nya. Itu untuk bahasa. IPK tadi ada beberapa yang masih ngasih IPK profesi, jadi tolong yang dikasih adalah IPK S1. Kemudian itu untuk yang substansi ya. Banyak yang kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sangat trivial, sangat kecil tapi itu bisa menggugurkan. Misalnya surat rekomendasi tidak ditandatangani. Nah ini kan kalau tidak ditandatangani kan ya kami tidak memiliki kepastian apakah ini benar-benar direkomendasikan atau tidak. Karena tanda tangan itu kan pernyataan persetujuan ya, pernyataan sahnya surat tersebut. Jadi dia tidak ditandatangani ya dengan berat hati ya kami tidak bisa menerima dokumen tersebut.
kemudian tanggalnya melebihi tanggal yang 1 tahun. Nah, kalau melebihi 1 tahun kan asumsinya mungkin itu tidak menggambarkan kondisi pendaftar yang saat ini, yang paling terbaru. Makanya kami memberikan 1 tahun. Jadi tolong dicek tanggalnya apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian untuk PNS surat usulan itu kalau misalnya di surat usulan itu disebutkan nama prodinya, jadi kadang-kadang memang ini kan tergantung kebutuhan SDM di instansi ya. Jadi SDM itu membutuhkan memang dia untuk Master of Health gitu. Nah, kami kan berharap diusulkan oleh instansinya Master of Health, tapi dia tiba-tiba waktu daftar di aplikasi dia milih Master of Public Policy. Nah, kami kan bingung ini apakah dia kan PNS ya, dia seharusnya ngambil kuliah sesuai kebutuhan instansi, kebutuhan dari tempat dia bekerja. Jadi kami berharap prodi yang dia pilih sama dengan surat usulan. Jadi ada beberapa yang tidak sesuai. Tapi memang ini kalau memang ada beberapa instansi juga mengklarifikasi bahwa misalnya tadi ya kami juga tidak masalah kalau dia mengambil Master of Public Policy. Nah ini bisa kami terima, tapi harus ada surat dari instansi asal. Karena kami asumsinya dia selesai kuliah itu akan kembali ke instansi asal. Jadi memang kuliahnya itu memang harus digunakan atau applied pada saat dia sudah kembali bekerja. Jadi biasanya hal-hal yang substansi tadi bisa dibagi dua ya Bu, dari syarat bahasa, IPK, usia, itu memang ya sepertinya memang sudah substansi ya. Tapi banyak juga yang salah secara hal kecil tapi memang bisa mempengaruhi. Misalnya tadi surat usulan, surat rekomendasi, atau misalnya dia kalau dokter spesialis ya, ada kita minta surat pernyataan dari suami atau istri dari keluarga bahwa dia akan bersedia ditempatkan di daerah dimanapun sesuai Kementerian Kesehatan, tapi dia tidak melampirkan materai atau materainya salah letak. Nah hal-hal kecil itu sih ya pendaftar seharusnya aware ya bahwa esensi itu kan ada materai karena memang berarti pihak istri atau suami itu maulah bahwa dia akan ditempatkan dimanapun apabila dia sudah lulus dokter spesialis. Nah, seharusnya kan yang materai itu di pemberi pernyataan ya si suami atau istri. Ini malah materainya di pendaftar. Nah, itu kan nggak sesuai tujuan. Nah, hal-hal begitu banyak yang hal-hal kecil demikian yang ya seharusnya sih kalau dia membaca dengan teliti buku panduan itu tidak akan ini ya. Kemudian untuk esai tadi, esai proposal penelitian itu nanti diseleksi substansi Bu. Itu akan menjadi dasar dia waktu dia akan diwawancara. Nanti wawancara akan membaca, menilai, dan itu juga akan ditanya kemudian dikonfirmasi ulang. Nah itu nanti diseleksi substansi. Di seleksi administrasi kita melihat kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dengan persyaratan. Tapi ya banyak yang nggak gugur sebenarnya tidak menunjukkan bahwa dia memang tidak kompetensi Bu, tapi memang menunjukkan persaingan yang semakin tinggi Bu. Jadi kalau tidak lulus itu bukan berarti dia tidak kompeten, tapi memang persaingan yang semakin tinggi, pendaftar yang semakin banyak. Tahun ini ada 38.000, yang sekarang seleksi bakat skolastik itu tinggal 28.000. Ya mungkin diambil pasti ya di bawah 5.000 lah, itu bayangin persaingannya yang sangat ketat. Makanya saya sih mendorong para pendaftar LPDP ini jangan cuma melihat LPDP kalau memang kuliah beasiswa ya, maksudnya banyaklah tawaran beasiswa di luar negeri, baik itu dari pemerintahnya langsung atau dari kampusnya. Jadi ya harus giat mencari lah, karena kalau semua berharap LPDP ya persaingannya semakin lama semakin tinggi ya, pasti akan seluruhnya juga semakin tidak seluas yang dulu lah, pasti akan semakin berkurang. Itu sih Bu. Iya, baik. Terima kasih. Ini sangat antusias ya Ibu ya, di chat saya masih banyak banget pertanyaan, tapi mungkin karena durasi kita coba 1 atau 2 lagi pertanyaan, boleh ya Ibu ya? Ini ada pertanyaan, untuk bidang ilmu yang dipaparkan untuk beasiswa LPDP AAS kan hanya 3 Bu. Nah, untuk teman-teman dari rumpun ilmu kesehatan, apakah bisa mendaftar di jurusan yang ada matkulnya terkait dengan 3 bidang tersebut? Silahkan cek ke web kita ya, lpdp.kemenq.go.id. Itu nanti ada ikon beasiswa targeted, itu ada beasiswa AAS.
Di situ kita sudah melis nama kampus, subjek, dan course-nya. Bahkan ada Cricos Code ya. Ini Australia ada Cricos Code-nya ya. Saya rasa sih banyak yang cocok untuk kesehatan ya dari course name-nya ya. Ada Master of Environmental Health. Karena ini agak berbau STEM ya. Jadi sepertinya sih cocok untuk yang health itu banyak saya lihat. Jadi Master of Health itu juga kan sangat bagus ya. Master of Environmental Health Science, Master of Global Public Health, Master of Health Science. Ini saya search yang ada health-nya ya. Master of Digital Health and Data Science, Master of Global Health, Public Health, Master of Health Informatik. Ini sangat banyak tawarannya untuk yang terkait health ya. Jadi silahkan, itu nanti ada di lpdp.kemenki.go.id. Di beasiswa AS itu kita sudah list ada sekitar 289 pilihan course dari, kalau kampusnya itu saya tidak catat ya, tapi ada 289 pilihan prodi dan itu banyak tentang kesehatan. Oke, baik Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Risa. Dengan adanya beasiswa LPDP AAS ini, jika peserta mendaftar AAS langsung di website AAS, apakah nanti ada pengaruh dengan kuota peserta yang diterima khususnya dari Indonesia, Bu? Nah ini beasiswa AS tetap dibuka ya, itu terpisah. Jadi dia kalau beasiswa AS dia langsung mendaftar di AAS, ikut prosedur AAS, proses seleksinya AAS. Kemudian LPDP AAS itu kita co-funding sifatnya, jadi memang ada pembagian pembiayaan antara LPDP dengan AAS. Prosesnya juga berbeda, mendaftar di LPDP, ikut proses di LPDP dulu, baru nanti ada terakhir di AAS, nanti kita kesepakati. Untuk masalah kuota, sebelum kita tanda tangani kerjasama beasiswa LPDP, kita sudah meyakini bahwa LPDP AS ini sih top up ya sifatnya. Jadi kami sih berharap ini mungkin pihak AS juga nanti bisa mengklarifikasi. Kami sih meminta bahwa LPDP AS ini adalah top up sifatnya. Jadi tidak mengurangi kuota untuk beasiswa AS. Karena kalau mengurangi kan apa gunanya ya, malah kita jadi LPDP ikut membayarin. Tapi ini adalah top up dari beasiswa AS yang biasa dikasih oleh AAS. Jadi ya AAS itu sih kami berharap dan meminta jangan dikurangin kuotanya. Jadi ini adalah kami. Baik, siap. Terima kasih, Bu Mona. Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan, mungkin kita pending terlebih dahulu. Kita mau lanjut ke materi selanjutnya dulu. Mungkin Ibu Mona mohon berkenan untuk bisa masih bergabung bersama kami untuk sesi diskusi setelah ini ya, Ibu. Ya, izin off cam ya Mbak ya, tapi saya akan standby. Siap, terima kasih Ibu. Baik teman-teman semuanya, untuk materi selanjutnya yaitu persiapan administrasi beasiswa Australia Award Scholarship atau yang kita kenal dengan AAS. Ini akan disampaikan oleh Ibu Tutik Rahayu yang merupakan Scholarship Targeting Manager for Australia Awards in Indonesia di Tetra Tech. Ibu Tuti merupakan lulusan English Literatur dari Universitas 11 Maret dan beliau top tier in training dan capacity building dengan berbagai pengalaman profesional di internasional seperti Coffee International, World Bank, dan juga ADB. Selamat pagi Ibu Tuti. Selamat pagi Mbak Astri. Pagi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah siap. Mengingat waktu dan juga antusiasme teman-teman, mungkin kita bisa langsung aja paparan dari Ibu. Kita persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Astri. Saya izin share screen ya Mbak ya. Ya, silakan Ibu. Baik, semoga sudah terlihat ya, sudah muncul di layar tentunya. Sudah Bu, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai Australia Award Scholarship, Mbak. Tadi saya mendengarkan sudah banyak dibahas ya tentang Australia Award Scholarship, tapi tadi mungkin banyak dibahas yang Australia Award Scholarship bekerja sama dengan LPDP. Tapi untuk yang saya akan jelaskan sekarang ini adalah khusus mengenai
Australia Award Scholarship yang reguler. Jadi agak berbeda dengan apa yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan mengenai beasiswa Australia Award, mungkin saya perlu menjelaskan mengenai masih banyaknya alasan mengapa para pelajar di Indonesia ini masih ingin belajar di Australia ya. Ini saya lihat pesertanya banyak sekali di sini dan tentunya juga akan tertarik untuk belajar di Australia ya. Mungkin saya akan menambahkan informasinya. Jadi dari survei yang sudah kami kumpulkan, 89% dari pelajar internasional itu mereka merasa puas ya setelah kembali atau menyelesaikan pembelajarannya dan melakukan rating untuk kualitas pembelajaran dan kualitas hidup di Australia. Jadi mereka menyatakan kualitas hidup dan kualitas pembelajaran di sana itu cukup memuaskan. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu bahwa 9 dari 100 universitas terbaik di dunia itu berada di Australia. Juga 7 dari 100 kota pelajar terbaik di dunia itu juga berada di Australia. Nah, untuk bidang studi, banyak sekali bidang studi yang bisa dipilih di Australia. Ada 22.000 bidang studi yang bisa dipilih. Kemudian juga ada 1.100 institusi pendidikan di Australia yang bisa dipilih. Nah, ini tentunya cukup banyak pilihan ya bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ingin belajar di Australia. Nah, terkait dengan suasana belajar tadi mengapa mereka menyatakan puas karena masyarakat Australia itu terbuka dan demokratis, kemudian multikultural, di sana juga multibahasa dan multi agama. Jadi jangan khawatir untuk kita bisa menjalankan ibadah dengan baik di Australia. Kemudian juga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang ditawarkan oleh pemerintah Australia itu cukup berkelas dunia ya, jadi sudah berkelas internasional. Nah ini alasan-alasan mengapa masih banyak pelajar, terutama di Indonesia, yang ingin belajar di Australia. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Australia Awards in Indonesia. Sekilas tentang Australia Awards di Indonesia. Program Australia Awards ini sudah merupakan program beasiswa internasional yang terlama ya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu teman-teman pernah mendengar Colombo Plan, itu adalah cikal bakal dari program Australia Award. Dari Colombo Plan kemudian berubah nama menjadi ADS, pasti banyak yang mendengar istilah ini atau program ini, Australia Development Scholarship. Kemudian pada tahun 2014 berubah nama menjadi Australia Awards in Indonesia. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia dan khususnya untuk mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Australia. Dari Australia Awards di Indonesia ini menawarkan program beasiswa untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang. Untuk jangka panjangnya itu khusus untuk S2 dan S3, jadi postgraduate, Australia Award tidak menyediakan beasiswa untuk S1. Nah, saat ini jenis beasiswa yang disediakan Australia Awards itu meliputi untuk beasiswa PhD dan Master, itu beasiswa PhD Australia Award untuk reguler, kemudian beasiswa Master Australia Award juga reguler ya. Kemudian ada beasiswa LPDP Australia Award yang tadi sudah banyak dibahas. Kemudian juga ada program yang namanya beasiswa Split Site Master. Ini adalah kerjasama antar institusi pendidikan di Indonesia, kemudian pemberi dana di Indonesia, dan juga dengan universitas di Australia. Nah ini nanti dikemas dalam bentuk suatu program yang namanya Split Site Master Program.
Jadi 1 tahun di Indonesia dan 1 tahun di Australia. Lalu seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga tersedia beberapa beasiswa studi singkat. Studi singkat ini biasanya dilakukan antara 2 sampai 3 minggu di Australia. Nah, untuk pagi hari ini saya akan fokus mengenai Australia Award Scholarship untuk jangka panjang untuk beasiswa PhD dan master. Jadi fokus kepada beasiswa tersebut karena saat ini kebetulan sedang pembukaan pendaftaran untuk beasiswa PhD dan Master Australia Award Scholarship. Untuk beasiswa PhD dan Master untuk Australia Award, tidak ada batasan usia, Bapak Ibu sekalian, tidak ada batasan usia untuk mendaftar, tapi kami juga menyarankan untuk tetap mempertimbangkan peraturan institusi masing-masing, karena pasti setiap institusi punya peraturan atau batasan untuk studi lanjut, jadi silakan tetap mengikuti peraturan institusi masing-masing, walaupun Australia Award tidak menetapkan batasan usia untuk mendaftar. Kami juga tidak membatasi berapa kali mendaftar atau berapa kali frekuensi mendaftar. Jadi silahkan saja kalau misalnya tahun sebelumnya belum berhasil, belum lolos, bisa diulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Beasiswa ini terbuka untuk umum, namun kami mendorong pendaftar dari kelompok sasaran pemerataan ya. Ada 3 kelompok sasaran pemerataan, yaitu meliputi perempuan atau pelamar perempuan dari kelompok rentan, kemudian pelamar dengan disabilitas, dan juga para pendaftar dari provinsi sasaran pemerataan. Jadi 3 kelompok itu kami dorong untuk mengambil peran atau mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Pada saat seleksi nanti, Australia Award akan memastikan jumlah yang berimbang antara penerima beasiswa perempuan dan juga penerima beasiswa laki-laki. Nah, siapa yang dicari untuk beasiswa PhD dan Master untuk Australia Award? Ini biasanya yang ditanyakan. Siapa sih sebenarnya yang dicari ya untuk yang akan mendapatkan beasiswa Australia Award ini? Jadi untuk PhD, Australia Award mencari para calon pembuat kebijakan masa depan atau yang bisa mempengaruhi kebijakan atau para peneliti atau para dosen. Jadi tidak harus sebagai pelamar yang saat ini menduduki posisi untuk pengambil kebijakan, tapi nantinya bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan. Jadi dari hasil-hasil risetnya itu bisa nanti direkomendasikan untuk bisa mempengaruhi kebijakan, misalnya seperti itu. Kemudian untuk master, Australia Award mencari agen pembawa perubahan untuk masa kini maupun untuk masa depan. Jadi termasuk tadi yang sudah saya sampaikan adalah para kelompok sasaran pemerataan. Nah, ini adalah provinsi sasaran pemerataan yang saat ini menjadi target atau sasaran dari Australia Award. Bukan berarti provinsi lain tidak bisa. Ini tadi semua provinsi bisa melamar, tapi ini adalah 15 provinsi yang menjadi sasaran pemerataan untuk Australia Award. Meliputi seluruh Papua. Kalau yang hadir di sini nanti ber-KTP dari salah satu provinsi ini, Anda bisa mendaftar dengan kategori dari provinsi sasaran pemerataan. Seluruh Papua, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ini adalah provinsi-provinsi yang saat ini masuk menjadi kelompok sasaran pemerataan. Nah, bidang studinya apa saja yang bisa dipilih? Hampir semua bidang studi bisa dipilih, tapi Australia Award saat ini mengacu pada bidang studi prioritas yang selaras dengan tujuan rencana kemitraan antara Australia dengan Indonesia dari tahun 2024 sampai 2028. Jadi ada pengelompokan 3 kelompok
pilar gitu ya, transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan, kelembagaan yang kuat, dan juga komunitas yang tangguh bencana. Dari 3 pilar ini hampir semua bidang studi bisa dipilih. Untuk pilar-pilar tersebut ya, area-area yang nanti bisa mendukung untuk bidang studi transformasi ekonomi atau bidang studi prioritas yang terkait dengan transformasi ekonomi itu luas sekali ya. Jadi bisa meliputi tata kelola ekonomi, perdagangan, pendidikan, riset dan inovasi, kemudian pekerjaan yang aman dan stabil, kesehatan, perlindungan sosial, tata kelola yang terdesentralisasi, JETSI, kemudian juga masyarakat sipil atau beasiswa. Lalu untuk pilar yang mendukung komunitas yang tangguh bencana, ini meliputi area-area yang terkait dengan transisi energi dan kemitraan iklim, kemudian penguatan masyarakat sipil, layanan kesehatan, nah ini mungkin yang cocok dengan Kemenkes ya. Layanan kesehatan ini bisa layanan kesehatan untuk hewan maupun manusianya, atau untuk biosecurity-nya. Jadi tidak hanya untuk layanan kesehatan manusia, tapi meliputi seluruh area untuk layanan kesehatan. Kemudian adaptasi perubahan iklim, kesiapsiagaan bencana, dan juga JETSI juga masuk di sini. Jadi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Nah, untuk area fokus yang selaras dengan bidang studi prioritas kelembagaan yang kuat, ini juga cukup luas, ada transparansi keadilan, partisipasi masyarakat sipil, penguatan demokrasi, toleransi beragama, keamanan cyber, misinformasi, kerjasama maritim, pemberantasan terorisme, ekstremisme kekerasan, kepemimpinan regional, keterlibatan trilateral, kemudian JETSI juga masuk di sini, dan juga riset dan inovasi serta beasiswa. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih bidang studi yang sesuai dengan area tujuan karir ke depannya, kemudian nanti tinggal dikaitkan dari bidang studi yang dipilih itu mendukung pada pilar yang mana. Nah, saya lanjut untuk menjelaskan mengenai manfaat beasiswa. Australia Award ini menanggung beasiswa secara penuh ya, bisa dikatakan full covered untuk beasiswanya. Jadi manfaat beasiswa sebelum berangkat sudah dimulai dari pemberian pelatihan bahasa Inggris, nanti bagi yang bahasa Inggrisnya belum memenuhi syarat untuk melamar universitas di Australia, jadi begitu diterima menjadi penerima beasiswa nanti sekaligus akan diberikan informasi akan berapa lama pelatihan bahasa Inggris yang dibutuhkan. Pengurusan visa termasuk pemeriksaan medis, ronsen, asuransi kesehatan itu nanti sudah menjadi bagian dari beasiswa. Biaya perjalanan domestik dari tempat asal menuju tempat untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris biasanya kami lakukan di Bali. Dari tempat asal menuju Bali itu nanti sudah disediakan untuk tiketnya. Sesi konsultasi dengan Universitas Australia juga akan diberikan, nanti akan didatangkan perwakilan Universitas Australia untuk datang ke Bali dan bisa teman-teman atau para penerima beasiswa untuk melakukan konsultasi langsung untuk mendapatkan kemantapan gitu ya pilihan universitasnya. Kemudian ada pendampingan dari Australia Award saat proses aplikasi. Jadi pada waktu mendaftar Bapak Ibu tidak perlu memikirkan untuk sudah mendapatkan universitas di Australia. Jadi kita fokus dulu untuk beasiswanya. Nanti apabila sudah diterima menjadi penerima beasiswa, proses pendaftaran di Australia atau proses pendaftaran di universitas di Australia nanti akan didampingi oleh tim dari Australia Award. Kemudian penyesuaian yang wajar juga akan diberikan bagi penerima beasiswa dengan disabilitas. Nah, manfaat saat di Australia, semua biaya nanti sudah ditanggung ya, termasuk biaya perjalanan domestik, biaya perjalanan menuju Australia, program pengenalan akademik atau IAP yang dilakukan di Universitas di Australia, itu nanti juga akan dibayarkan,
Biaya penempatan atau establishment allowance itu nanti akan diberikan sejumlah dana bagi para penerima beasiswa yang datang di Australia di hari pertama. Itu akan diberikan biaya penyesuaian atau biaya penempatan atau establishment allowance. Mungkin untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus disesuaikan di Australia ya, karena mungkin iklim di sana juga berbeda di Indonesia, kita perlu penyesuaian, nah kita berikan biaya untuk penyesuaian tersebut. Kemudian biaya hidup diberikan setiap 2 minggu sekali, dan itu sudah langsung masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Penyesuaian yang wajar nanti akan diberikan untuk penerima beasiswa dengan disabilitas, kemudian bantuan tutorial apabila diperlukan, program pengayaan atau enrichment nanti juga akan ditawarkan, biaya penelitian, kemudian pendampingan dari pihak universitas. Nanti setiap penerima beasiswa itu akan mendapatkan satu liaison officer atau dedicated liaison officer dari masing-masing dari universitas ini. Jadi kita bisa konsultasi baik secara akademik maupun non-akademik. Biaya perjalanan reuni keluarga juga akan diberikan bagi yang masa studinya minimal 2 tahun dan tidak membawa keluarga ke Australia selama studi. Jadi akan diberikan kesempatan nanti 1 kali pulang ke Indonesia dan disediakan tiket pesawatnya. Lalu setelah kembali di Indonesia, manfaatnya masih banyak juga ya. Kami menyelenggarakan banyak kegiatan alumni. Setelah kembali di Indonesia, otomatis nanti alumni akan menjadi bagian dari jaringan alumni Australia Global dan Indonesia, dan akan bergabung dengan alumni Australia Indonesia Forum di LinkedIn. Dan juga banyak kesempatan untuk bertemu atau membina hubungan dengan sesama alumni yang tentunya network-nya pasti lebih luas, dan kita bisa mempertemukan mungkin dari perwakilan pemerintah, kemudian pebisnis misalnya, ataupun dari organisasi lainnya. Alumni juga berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesi, misalnya banyak kegiatan yang nanti akan disediakan dan juga bisa mengakses dana hibah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidangnya. Bisa dipartisipasi dalam kuliah umum juga yang secara reguler diselenggarakan oleh Australia Award, juga nanti akan bisa terlibat mungkin sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan alumni, termasuk juga podcast yang selalu kita selenggarakan. Alumni nanti juga akan menerima update secara rutin yang berisi informasi tentang berita terbaru. Lalu untuk beasiswa PhD dan Master ini saat ini sedang dibuka, nanti akan ditutup tanggal 30 April, tidak lama lagi ya, tinggal beberapa hari lagi. Bagi yang sudah menyiapkan aplikasi silahkan untuk segera dilengkapi dan dikirimkan, dan pendaftarannya secara online. Untuk yang belum mendaftar tahun ini silahkan bisa disiapkan untuk tahun berikutnya. Nah, untuk persyaratannya, untuk beasiswa PhD harus memilih bidang studi yang nanti akan dipilih ya, dan nanti akan mendukung pada pilar yang mana. Kemudian memiliki IPK Master minimal 3,0 bagi pelamar dari kelompok sasaran pemerataan, tadi yang perempuan kelompok rentan, kemudian pelamar dengan disabilitas, dan juga dari provinsi sasaran pemerataan, itu bisa memakai IPK 2,75. Jadi untuk PhD ya, untuk yang umum itu IPK-nya 3,0, kemudian untuk yang kelompok sasaran IPK-nya 2,75. Lalu untuk bahasa Inggrisnya, untuk yang umum dan juga kelompok sasaran dan juga termasuk PNS, ini ada perbedaan untuk bahasa Inggrisnya. Bapak Ibu bisa memilih mau menggunakan IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IPT, ataupun Pearson. Nah, ini skornya atau level bahasa Inggrisnya juga berbeda antara yang umum dengan yang target dan juga PNS. Kalau yang umum IELTS-nya 6,5, kemudian yang target dan PNS 6,0, kemudian untuk yang lainnya sesuai dengan setara dengan IELTS 6,0.
Untuk melamar PhD, Bapak Ibu sekalian sudah harus memiliki gelar master. Kemudian ini yang tadi juga ditanyakan ya, sertifikat spesialis atau profesi itu tidak dianggap sebagai gelar master ya. Jadi yang nanti akan kami pergunakan sebagai acuan gelar master adalah benar-benar yang gelar S2, bukan yang sertifikat profesi maupun spesialisasi. Lalu untuk pelamar PhD ini sudah harus mengisi proposal penelitian pada formulir pendaftaran yang nanti sudah disediakan daftar pertanyaannya. Untuk program master, beasiswa master, para pendaftar juga harus memilih bidang studi yang akan dipilih, kemudian nanti akan mendukung pada pilar yang mana. IPK-nya untuk sarjana yang untuk umum ya, IPK-nya minimal 2,9 UTBK sarjananya, kemudian IPK dari kelompok sasaran pemerataan itu minimal 2,75. Lalu bahasa Inggrisnya ini yang signifikan sekali perbedaannya ya. Untuk yang umum atau PNS itu IELTS-nya 6,0, lalu yang equity target group tadi yang meliputi provinsi, kemudian disabilitas dan juga perempuan kelompok rentan itu IPK-nya cukup IELTS-nya cukup 4,5. Kemudian bisa menggunakan TOEFL ITB untuk yang umum dan PNS 552, kemudian yang target 425 atau TOEFL IBT atau Pearson Academic. Sudah harus memiliki gelar S1 ataupun D4 juga diperbolehkan. Bagi pelamar by research juga sudah wajib mengisi proposal penelitian. Nah, untuk hasil bahasa Inggrisnya seperti tadi juga yang dijelaskan ya, bahwa untuk bahasa Inggris itu kita ambil atau yang diperbolehkan itu adalah yang jangka waktunya 2 tahun dari masa mulai studi nanti di Australia. Karena intake 2026, maka bahasa Inggris yang terlama itu kami batasi di 1 Januari 2024. Jadi silakan nanti yang punya sertifikatnya sudah lama atau lebih dari 1 Januari 2024 silakan untuk mengambil tes kembali. Nah, ini persyaratan dokumennya standar saja. Persyaratan dokumennya ya ada ijazah, transkrip nilai, akte kelahiran, KTP, kurikulum vitae, hasil tes bahasa Inggris, kemudian rekomendasi akademik. Untuk semua dokumen ini tidak harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris kecuali untuk kurikulum vitae dan hasil tes bahasa Inggris serta rekomendasi akademik. Khusus pelamar master by coursework itu nanti akan diminta untuk menambahkan rekomendasi lainnya atau rekomendasi non-akademik, bisa dari kolega tempat bekerjanya atau mungkin dari organisasi yang mungkin bisa memberikan referensi. Khusus untuk pelamar PhD dan master by research, disarankan sudah melampirkan bukti atau contoh dukungan atau email komunikasi dengan calon pembimbing di universitas di Australia. Khusus dari PNS itu harus melampirkan nominating agency declaration dan juga SK pengangkatan PNS. Nah, ini saya jelaskan mengenai gambaran mengenai timeline atau jadwal aplikasi untuk beasiswa Australia Award. Untuk tahap pertama, itu penerimaan aplikasi ditutup tanggal 30 April. Kemudian tahap kedua, itu nanti akan ada pengumuman seleksi pertama, seleksi administrasi, untuk masuk ke shortlisted untuk diwawancara dan juga mengikuti tes IELTS. Wawancara dan tes IELTS nanti akan dilakukan di bulan Juni akhir atau Juli, kemudian nanti di bulan Agustus itu sudah ada pengumumannya. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian informasi tentang Australia Award Scholarship, dan apabila ada pertanyaan ataupun nanti masih ingin informasi lebih lanjut silahkan mendatangi website kami australiaawards.indonesia.org. Bisa juga email kepada kami kalau ada pertanyaan longtermawards@australiaawards.indonesia.org. Bisa juga WhatsApp
tapi kami hanya teks saja dan tidak ada telepon. Kemudian apabila yang masih bingung untuk menentukan pilihan studi, silakan untuk mendatangi link craigcos.education.gov.au. Di situ semua informasi tentang jurusan yang saat ini sedang dibuka di Australia dan semua universitas di Australia ada semua di link tersebut. Baik, terima kasih dan selamat mendaftar. Saya kembali ke moderator untuk tanya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tuti atas paparannya yang sangat komprehensif ya. Ini saya udah menerima beberapa pertanyaan juga dari Ibu paparan. Mungkin saya rangkumkan juga ya Bu, ini ada beberapa yang bertanya hal yang sama. Untuk khusus PNS, ada persyaratan nominating agency declaration. Nah, untuk Kementerian Kesehatan sendiri itu kan ada perwakilan teknis di daerah, Bu, seperti rumah sakit, KKP maupun Poltekkes. Apakah surat tersebut harus keluar dari Biro Organisasi dan SDM Kemenkes atau boleh dari direktur masing-masing perwakilan teknis? Terima kasih Mbak Astri untuk pertanyaannya. Ini memang sering ditanyakan ya, terutama untuk dari kementerian, kemudian juga dari dinas maupun kantor di provinsi. Nah, sebetulnya kalau dari Australia Award menyerahkan kepada masing-masing institusinya. Jadi pertanyaan ini lebih tepat ditanyakan ke bagian kepegawaian di Kementerian Kesehatan ya, kalau misalnya untuk nominating agency kalau akan melamar beasiswa ini sebaiknya siapa yang bertanda tangan kalau dari provinsi. Nah, ada beberapa provinsi itu yang menerapkan peraturan ditandatangani oleh bagian BKD. Ada yang menerapkan peraturan bisa ditandatangani oleh kepala rumah sakitnya. Ada yang menerapkan peraturan bisa ditandatangani oleh kepala dinasnya, misalnya seperti itu. Ada juga yang menerapkan harus dimintakan tanda tangan dari pusat. Nah, ini memang kami kembalikan kepada institusinya, tapi dari Australia Award tidak menetapkan secara khusus untuk harus Iyalah emang. di mana. Begitu Mbak Asri. Mungkin nanti di sini mungkin ada yang bisa menjelaskan juga untuk dari Kementerian Kesehatan ini lebih tepatnya siapa yang harus menandatangani. Kami menyarankan supaya intinya nominating agency declaration ini untuk sebagai pemberitahuan bahwa sebagai staf dia sedang melamar beasiswa dan apabila nanti ada proses lebih lanjut itu tidak mengagetkan institusinya gitu ya Mbak ya, dan diberikan izin. Jadi seperti tadi saya sampaikan ada tahapnya, ada interview, kemudian ada kalau lolos interview kemudian berangkat itu pengurusan untuk proses selanjutnya itu tetap diketahui oleh institusi yang berwenang gitu ya. Seperti itu Mbak Astri. Baik, terima kasih Ibu. Berarti untuk itu semacam surat rekomendasi mungkin ya. Dari AAS tidak mensyaratkan khusus, jadi dikembalikan lagi mungkin ke Biro SDM ataupun P2KSN, nanti mungkin bisa di-share jawabannya di grup bimbingan ya, untuk siapa yang mengeluarkan suratnya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ibu. Ini ada yang bocor mic-nya. Ada pertanyaan, bolehkah di-spill Bu, biasanya yang lolos untuk AAS ini 1:1 berapa? Ini pertanyaan bagus ya. Untuk perbandingan ini mungkin sebagai informasi ya, tapi jangan kemudian menyurutkan semangat untuk melamar gitu ya. Kami memang setiap tahun menerima sekitar 5 sampai 6.000 aplikasi. Nah, untuk setiap tahunnya Australia Award ini saat ini beasiswa yang tersedia itu up to 200 ya. Bisa berubah ya, bisa lebih, bisa berkurang itu tergantung dari budget yang tersedia dari pemerintah Australia. Nah, dari 5.000 sampai 6.000 pelamar itu biasanya diseleksi dulu administrasinya, kemudian akan di shortlist untuk diundang wawancara itu
2 kali dari beasiswa yang tersedia. Jadi misalnya yang tersedia beasiswanya 200, itu akan diundang 400 pelamar untuk wawancara, kemudian nanti baru diseleksi untuk yang terpilih. Tapi jangan khawatir, kalau pelamarnya bagus pasti akan lolos ya. Seperti itu Mbak Astri. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin kita selingin, ada yang raise hand, silahkan mungkin Ibu Lenti bisa unmute. Ya, terima kasih Bu Astri. Mohon izin, mohon maaf belum bisa menyalakan kamera. Nama saya Lentik. Di sini saya ingin menanyakan, sebenarnya untuk nominating agency declaration ini sudah saya dapatkan di bulan Februari. Jadi pimpinan saya sudah menandatangani. Namun tiba-tiba di bulan Maret itu saya dipindahkan atau berpindah unit kerja. Jadi di tempat yang baru ini saya baru 1 bulan bekerja. Nah, untuk syarat untuk bisa lolos administrasi atau shortlist, apakah saya bisa menggunakan nominating agency yang pertama begitu Bu? Karena mengingatkan di dalam form tersebut harus menyertakan istilahnya komen ya terkait dengan applicants begitu, bagaimana gitu mengenalnya dan sebagainya gitu. Dan karena baru 1 bulan, jadi saya agak bingung juga nanti beliau kan belum mengetahui istilahnya kinerja saya bagaimana gitu ya di tempat yang baru. Jadi apakah boleh gitu menggunakan nominating agency declaration yang yang pertama dari yang Februari itu Bu? Terima kasih. Langsung ya Mbak Astri ya. Ya, terima kasih Bu Lentik untuk pertanyaannya. Saya setuju sekali sih Ibu bisa menggunakan yang dari pimpinan yang lama ya, karena tentunya yang lebih mengenal Ibu tentunya dari pemimpin yang sebelumnya. Itu tidak ada masalah Ibu, nanti toh surat itu nanti juga bisa disampaikan kepada pimpinan yang baru ketika nanti insya Allah Ibu diterima untuk lolos wawancara gitu ya. Pimpinan yang baru kami mohon untuk tidak kaget gitu ya, hanya itu saja. Jadi secara administrasi, secara suratnya itu bisa menggunakan yang sudah didapatkan di bulan Februari dari pemimpin yang lama. Namun mungkin secara lisan Ibu Lentik bisa menyampaikan kepada pimpinan yang baru bahwa saat ini sedang melakukan pendaftaran beasiswa Australia Award, dan itu bisa Ibu sampaikan supaya nanti ketika Ibu lolos di proses selanjutnya itu pimpinan yang baru juga sudah aware gitu ya, sudah memberikan waktu buat Ibu untuk mengikuti proses selanjutnya. Begitu Ibu Lentik. Terima kasih Bu Tuti. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang raise hand juga, Pak Erlian, silahkan. Oh iya, makasih Mbak. Izin Bu Tuti, maaf saya masih di jalan. Apakah suara saya terdengar Bu? Terdengar Pak. Terdengar ya, baik. Izin Bu Tuti, saya sudah mengisi formnya untuk yang pengusulan AAS untuk jenjang PhD S3. Namun kemarin saya ada pas di akhir saya mengisi form itu, saya ada kesalahan. Saya sudah mengklik submit. Harusnya kan untuk bisa sampai perubahan tuh hanya kirim send saja Bu ya, dengan status nanti di email saya itu ada resume. Nah, dengan resume itu saya bisa melakukan perbaikan. Nah, apakah ketika saya sudah mengklik submit ini Bu, kemarin tuh saya sudah coba lagi ternyata sudah nggak bisa karena dianggap udah clear, udah melakukan pemberkasan secara final ya. Nah, untuk mengembalikan mundur status menjadi resume itu bisa nggak Bu ya? Karena saya mungkin ada satu dokumen yang harus saya update kembali Bu. Gimana Bu Tuti, izin Bu? Iya. Iya, langsung saya jawab. Iya Pak Erlian, memang untuk membalikkan menjadi status draft itu memang kami nggak ada fasilitas untuk itu ya Pak ya, karena itu kan nanti sekian ribu kalau misalnya mereka salah terus semuanya akan minta dikembalikan ke draft, itu akan
tim kami mungkin tidak bisa menghandle itu ya, tim Gitu. kami. Nah, kalau suratnya kalau boleh tahu apa Pak yang masih mau diperbarui? Untuk yang IELTS terbaru Bu, nilainya sama ini Bu, proposal penelitian Bu. Sama saya satu lagi Bu, referensi dari dosen pembimbing S2 saya yang sebelumnya. Nah, saya sudah punya referensi dari atasan saya, sudah punya yang rekomendasi juga saya udah punya. Cuman yang itu saya mau update karena kemarin nemuin profesor itu agak susah Bu kemarin. Jadi saya memang selalu mengupload dokumen yang saya sudah punya. Kesalahan saya itu terakhir itu aja saya klik submit. Harusnya saya nggak klik submit, hanya send. Ya Bu ya. Nah, itu ya. Karena saya tahu saya akan ada perbaikan itu. Dan saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman AS di Indonesia itu lewat email. Mereka sudah membalas email saya, tapi solusinya adalah saya harus mengentry ulang form tersebut dengan data isian yang dokumen yang sama tentunya. Cuman jadi pertanyaan saya, apakah dengan saya mengisi kembali ini tidak menjadi double aplikan gitu loh Bu? Saya takutnya dengan nama yang sama saya jadi ada dua, yang submit saya pertama sama yang kedua ini. Itu yang saya khawatirkan. Itu, memang benar Pak, memang saran kami memang, apalagi tadi saya tanya perbaikannya cukup banyak ya Pak ya. 3 Kalau dokumen. perbaikannya cuma 1 misalnya itu mungkin bisa di email untuk menjelaskan gitu. Tapi kalau perbaikannya cukup banyak, tapi saya juga nggak menjamin emailnya nanti akan tersampaikan ke tim ya. Takutnya nanti memang mereka karena ribuan pendaftarnya jadi lebih apa? Nggak menjamin. Nah, untuk nanti memang diminta untuk re-entry, memang akan double, tapi tidak masalah Pak. Nanti tim yang akan memilih dia akan menggunakan file yang terakhir. Jadi gitu. misalnya Pak Erlian sudah submit di minggu kemarin. Minggu kemarin awal April gitu ya. Betul, Kemudian Bu. submit lagi di pertengahan April, itu nanti yang akan dipakai yang submission yang di terakhir. Oke. Berarti yang diambil yang terakhir ya Bu Tuti ya? Betul. Oh, Lebih ya udah. aman sih Pak memang re-entry ya, kalau tadi Bapak menjelaskan perubahannya cukup banyak, dan kalau saya dengar tadi cukup mendukung juga, maksudnya ada research proposal, kemudian ada hasil tes IELTS, dan juga ada referensi, itu kan cukup ini ya, cukup krusial gitu. Jadi kalau mau dibuat lagi re-entry dan diteliti lagi Pak, dipastikan lagi semuanya sudah mantap, baru klik submit. Mumpung masih ada waktu Pak Erlian, silahkan. Saya tuh tadinya ada mau mengganti yang sebelumnya TOEFL mau jadi IELTS Bu. Gitu ya. Silakan. Baik, makasih Bu Tuti. Baik, Saya terima harus kasih. re-entry ulang ya Bu ya. Baik, Iya. terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian Ibu ini ada pertanyaan dari Nur Atika. Izin bertanya, untuk AAS, apakah harus sudah mendapatkan LOA dari kampus yang dituju? Tadi kalau tidak salah paparan Ibu tidak harus ya. Dan apakah harus sudah mendapatkan promotor? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Astri. Benar sekali, tadi saya sudah sampaikan untuk Australia Award ini kita fokus untuk melamar beasiswanya dulu, tidak perlu menunggu ada LOE dari universitas. Jadi nanti untuk pendaftaran ke universitas justru akan dibantu, didampingi oleh tim dari Australia Award. Untuk yang sudah mendapatkan LOE pun, jadi ini mungkin sekaligus ya, saya berikan informasinya, untuk yang sudah mendapatkan LOE dari universitas pun tidak kemudian menjamin bahwa otomatis nanti akan mendapat beasiswa Australia Award. Bisa jadi yang sudah ada LOE dari universitas mungkin tidak mendapatkan beasiswanya. Jadi seperti itu. Lalu untuk promotor, itu maksudnya pembimbing penelitian gitu ya Mbak ya? Iya Atau betul Ibu, bagaimana? untuk S3 ya. Ya, untuk S3 memang tidak harus mendapatkan secara confirm gitu ya, tapi sudah ada komunikasi yang dibuka dengan calon supervisor, potensial supervisor. Jadi tinggal upload saja scan atau screenshot untuk email maupun komunikasi lainnya, itu bisa dilampirkan. Begitu Mbak Asri. Baik, siap.
Terima kasih, Bu. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Kara. Selamat pagi, mohon izin bertanya. 1, saya sudah ada TOEFL nilai lebih dari 80, namun salah satu skill kurang dari 21. Apakah saat pendaftaran bisa dipakai? Karena tadi ada tes IELTS ulang. Kemudian yang kedua, referensi akademik apakah masih boleh rekan penelitian, Bu? Iya, betul. Kalau untuk skor bahasa Inggris, apapun itu ya, mau IELTS, TOEFL, ataupun yang lainnya itu nilainya nilai overall ya, overall dari skornya. Jadi minimal, misalnya minimal IELTS 6,0 tuh overall. Kita belum melihat dari setiap bands-nya. Jadi silahkan tadi misalnya ada skill yang masih rendah itu tidak masalah ya Mbak ya, untuk dipakai dan itu masih bisa digunakan. Lalu untuk yang kedua tadi apa ya? Untuk referensi akademik, apakah Mhm. masih boleh rekan penelitian, Bu? Oh iya. Kalau referensi akademik itu sebaiknya dari pembimbing akademik sebelumnya. Jadi memang yang diminta akademiknya. Kalau rekan penelitian itu bisa nanti dimasukkan kalau memang master by coursework itu bisa untuk memasukkan sebagai referensi untuk non akademik. Tapi kalau akademik memang yang diminta adalah referensi dari keakademikannya gitu ya. Jadi lebih baik diminta dari universitas sebelumnya. Baik, kemudian, ada satu lagi pertanyaan, Bu, dari chat sebelum kita move ke yang raise hand, dari Ibu Irma dari Poltekkes Tasikmalaya. Apakah IELTS untuk PhD ada nilai minimal skor atau band setiap bagian tes, atau minimal 6 overall band untuk kategori PNS? Ini tadi mungkin sudah Tadi dijawab sudah juga ya, Bu, dibahas, ya? ya sudah dibahas ya. Jadi overall saja. Ya, overall saja. Baik, kita lanjut ke yang raise hand, ada Ibu Yuni, silakan. Selamat menjelang siang Ibu Tuti. Perkenalkan saya Yuni dari P2KA. Yang saya mau tanyakan masih seputar reference akademik. Ini kan apakah ini dari dosen atau dari pimpinan kampusnya gitu. Karena kan kalau dari dosen untuk stempel agak susah ya gitu. Kemudian kalau misalnya dosen ini apakah dosen yang dulu mengajar atau dosen yang saat bimbingan skripsi atau bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni mau mendaftar S2 atau S3? S2 Ibu. Jadi untuk referensi akademik itu Bu bisa salah satu dosen di waktu kita S1 gitu ya. Terus ada pertanyaan biasanya, kalau dosennya sudah pensiun gimana? Kalau Iya dosennya betul. sudah meninggal bagaimana? Itu Ibu bisa minta referensi dari jurusan gitu ya. Oh, dari pihak kampusnya ya Dari Bu. pihak kampusnya. Oh, Yang menjelaskan bahwa Ibu pernah menjadi mahasiswa di situ dan pasti mereka punya catatannya untuk memberikan referensinya seperti apa gitu. kalau dari pihak dosen, apakah wajib harus ada stempel kampus atau cukup Bisa surat referensi? elektronik saja nih Bu, bisa bisa i apa namanya e-sign gitu ya, bisa tanda tangan elektronik atau bisa tanda tangan dari dosen. Tapi kalau ada kop suratnya lebih bagus lagi Bu. Jadi Oh, kop surat dari universitas. Kalau dosen tersebut masih aktif, tentunya pada saat memberikan referensi atas nama universitas ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah pensiun gitu, gimana Bu? tidak masalah sebetulnya nanti Kan tidak bisa pakai kop surat dan stempel ya Bu. ya Jadi pakai hanya tanda tangan. tanda tangan elektronik bisa. Nanti kan di Ah, situ ada penjelasannya ya. Tentunya waktu memberikan referensi beliau membimbing pada saat tahun berapa atau misalnya pada saat kapan gitu. Dan mungkin beliau juga
mungkin menjelaskan bahwa walaupun saat ini sudah tidak berada di universitas tersebut, tetapi misalnya seperti itu. Tidak masalah, Ibu. Oh, baik-baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, makasih, Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ini izin ada pertanyaan terkait mungkin ya Bu, sebentar ya Pak Seto, terkait dengan yang ditanyakan Mbak Yuni, apabila dosen tersebut tidak bisa tanda tangan esai namun manual, apakah diperbolehkan Bu untuk stem dikosongkan? Untuk dikosongkan, Untuk stem atau capnya itu apakah boleh dikosongkan karena beliau sepertinya tidak punya tanda tangan elektronik. tapi beliau bisa tanda tangan asli ya. Iya, beliau tanda tangan asli. Iya, tidak masalah kalau beliau tanda tangan elektronik justru untuk menggantikan apabila misalnya kita universitasnya jauh, kemudian dosennya bisa memberikannya dalam bentuk elektronik, dalam bentuk email gitu ya. Itu menggantikan yang tidak bisa tanda tangan langsung. Tapi kalau kita bisa menemui dosennya, masih ada kesempatan untuk bertemu dan beliau langsung memberikan tanda tangannya yang asli, yang tidak elektronik, tidak ada masalah juga. Baik, siap. Terima kasih, Bu Tuti. Kemudian ini ada yang resen lagi, Pak Seto, silahkan. Iya, maaf. Halo, apakah kedengaran suara saya? Ya, terdengar Pak, silahkan Pak. Maaf. Perkenalkan, nama saya Seto dari Poltekkes Pangkal Pinang. Di sini saya sudah minta rekomendasi dari kampus, tapi ternyata nggak bisa dari dosen pembimbing. Untuk surat keluar itu dari dekan. Apakah itu masih diakui ya? Karena aturan kampus nggak boleh tanda tangan selain dari dekan untuk surat keluar. Itu aja. Boleh Pak Seto, silakan. Sama ini kalau legalisir, semua harus dilegalisir ya buat transkrip. Iya, ijazah dan transkrip akademik itu harus dilegalisir dari universitasnya. Kalau misalnya tidak bisa dari universitasnya, Bapak bisa minta legalisir dari notaris setempat, notaris publik setempat. Notaris apa? Notaris publik setempat. Jadi Oh, Bapak notaris sekarang di kayak Pangkal PPAT, Pinang ya. PPAT ya, yang buat ini. Iya, Notaris PPAT. kalau itu buat tanah ya, atau bisa Nah, dia juga notaris dan juga notaris biasanya. Saya ya, juga. untuk yang notaris umum, Bapak bisa cari notaris publik ya, biasanya nggak khusus yang PPAT itu, biasanya lebih ke apa namanya aset gitu ya. Bisa ke notaris umum. Kalau beliau juga memang punya kewenangan untuk memberikan legalisasi terhadap dokumen itu juga silahkan. Jadi kepada notaris itu Bapak minta pengesahan bahwa kopi dokumen yang Bapak punya itu asli sesuai apa namanya legal sesuai dengan aslinya. Begitu Pak Seto? Ya, Pak Seto, apakah sudah cukup untuk jawabannya? Ya, tadi untuk berkas-berkas nanti diupload pada saat itu ya, Bu. Yang di formulir itu. Betul Pak, nanti ada kolom sendiri, ada bagian sendiri yang tempat untuk kita mengupload semua berkas. Jadi nominating agency itu bisa dari Pak Direktur ya, Bu? Nah, ini kembali ke Kemenkes tadi ya. Ya, Pak Seto tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk nominating agency itu nanti bisa ditanyakan lanjut ke P2KA apakah kebijakan dari Kemenkes dikeluarkan dari masing-masing direktur atau dari Biro OSDM. Sama kurikulum vitae itu dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kurikulum, Bapak mau melamar apa ini? S2 atau S3, Pak? S3. Kalau S3 itu harus berbahasa Inggris, Pak. Oh iya. Jadi rekomendasi akademik tadi nggak apa-apa ya, Bu, ya dari dekan ya, Bu? Iya, rekomendasi akademik bisa dari dosen atau dekan atau ketua jurusan itu asalkan dari universitas, Pak. Ya, itu aja. Sama khusus pelamar PhD itu harus ada ini ya, bukti. Disarankan ada bukti contoh dukungan email calon pembimbing. Sudah Berarti harus kita harus membuka komunikasi. Bapak ada
komunikasi dengan potensial supervisor, misalnya akan mengambil universitasnya, nanti memilih universitasnya di mana untuk riset proposal yang sesuai dengan Bapak. Nanti Bapak bisa identifikasi kira-kira untuk riset proposal itu supervisornya yang cocok siapa. Nanti bisa membuka komunikasi, bisa email ke potensial supervisor tersebut. Nah, nanti email tersebut di screenshot kemudian di-upload pada saat submit aplikasi. Ya Bu Tuti, terima kasih penjelasannya sudah. Oke, terima kasih Pak Baik, Seto. terima Terakhir kasih. tanggal 30 ya Bu, 30 April ya. Betul, Pak. Akhir 30 April. Baik, terima kasih Pak Seto. Sebelum lanjut ke yang resen selanjutnya, ada pertanyaan yang terkait, Ibu. Untuk legalisir ijazah dan transkrip, apakah ada ketentuan tahun legalisirnya? Iya, tadi saya juga melirik ada di dalam chat. Tidak ada ketentuan apa namanya expired date-nya ya untuk legalisir, asalkan masih bisa dibaca ya, jangan yang terlalu lama kemudian capnya udah kabur, kami nggak bisa membaca apakah itu legalisasinya masih bisa dipahami atau tidak. Jadi yang diutamakan masih bisa terbaca oleh nanti tim seleksi bahwa itu pengesahannya itu masih bisa dilihat, disahkan di mana, oleh siapa, dan tahun berapa. Baik, siap. Kemudian ada pertanyaan juga di kolom chat dari Ibu Ruth. Untuk calon supervisor untuk program doktoral, apakah akan sangat mempengaruhi untuk lolos seleksi awal, Bu? Ya, sebetulnya komunikasi dengan calon supervisor ini opsional ya, bukan mandatori gitu ya. Jadi apabila belum ada komunikasi dengan supervisor ini, tidak kemudian menyebabkan tidak eligible melamar gitu, tetap eligible untuk melamar. Sebenarnya untuk komunikasi dengan supervisor ini akan menolong ya, akan menolong pelamar untuk mengetahui riset proposalnya ini nanti layak nggak dilakukan di Australia gitu. Jadi sebetulnya keuntungannya lebih kepada pelamarnya ya. Nanti kalau misalnya itu sudah layak, tentunya pada waktu melamar itu kan karena nanti tim seleksinya juga para akademisi dari Australia, itu tentunya akan membantu juga gitu. Jadi tidak wajib, tetapi disarankan. Itu Mbak Astri kira-kira. Ya, ini mungkin bisa yang raise hand, ada Ibu Satya, silahkan Ibu Satya. Ya, terima kasih Mbak. Apa suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak, silahkan. Mohon izin Bu Tutik, mohon maaf off cam di tempat saya kebetulan lagi mati lampu Bu. Ya, ini saya masih pertanyaannya juga seputar rekomendasi, berhubung rekomendasinya itu, misalnya Bu, satu dari direktur dan satu dari akademisi. Nah, namun karena kebetulan, pembimbing saya dulu waktu S2 itu sudah meninggal dunia, apakah boleh Bu, rekomendasinya itu dari pimpinan Asosiasi Dosen Lintas Negara, di mana saya memang terlibat aktif dalam asosiasi tersebut, dalam kerjasama lintas negara. Dan kebetulan beliau adalah pemimpinnya langsung dan, juga menjabat sebagai wakil direktur di institusi swasta. Nah, ini apakah boleh rekomendasi akademiknya seperti itu, Ibu? Karena, kebetulan yang pembimbing saya S2 yang satunya, ke luar negeri, Bu, kemudian yang satunya sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian sebenarnya tadi ada pertanyaan juga terkait dengan legalisir, cuman sudah dijawab, tidak ada tahunnya. Kebetulan, yang sudah ada itu saya punya legalisir di tahun 2014, berarti masih bisa ya, Bu, ya? Iya, terima kasih Bu Tutik. Terima kasih Bu Satya. Untuk legalisir ya, oke, bisa dipakai ya Bu ya. Untuk referensi tadi, untuk surat rekomendasi, yang perlu dipertanyakan adalah apakah yang akan memberikan rekomendasi itu bagian dari universitas yang dulu Ibu tempat belajar itu ya. Karena Bukan, kita Ibu. lebih, kenapa?
Bukan, beliau adalah pimpinan organisasi asosiasi lintas negara di mana saya aktif terlibat di dalam kegiatannya, Ibu. Kalau untuk itu sebenarnya lebih tepatnya untuk yang non-akademik, Ibu. Tapi kalau untuk yang akademik, kasusnya tadi karena ada 2 pembimbing, satunya sudah meninggal, satunya sedang di luar negeri. Kalau di luar negeri bisa dihubungi secara email, itu bisa. Ya, kalau beliau bisa memberikan rekomendasi via email atau surat elektronik, maksudnya surat yang PDF yang dikirimkan melalui email itu bisa digunakan. Tapi apabila memang keduanya tidak, kalau yang meninggal tentunya sudah tidak bisa, kalau yang di luar negeri memang tidak bersedia memberikan, tadi yang saya sampaikan Ibu bisa minta ke jurusan atau bagian akademik di tempat Ibu belajar sebelumnya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Tutik. Baik, Bu Satya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian lanjut dengan Ibu Herlia ya, Yulianti ini, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Astri atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Tuti, saya Herlia dari Rumah Sakit Karyadi, izin bertanya. Saya waktu S1 itu kan dilanjutkan pendidikan untuk mengambil nurse di Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Jadi saya punya 2 ijazah dan 2 transkrip nilai S1 dan nurse. Apakah untuk mendaftar AAS ini dua-duanya itu harus saya sertakan atau cuma ijazah S1 dan ijazah dan transkrip S1 saja yang sudah saya legalisir ya yang untuk saya upload. Mohon penjelasannya Bu Tuti. Terima kasih. Terima kasih Bu Herlia. Ini tadi juga sudah saya sampaikan nih Bu, ini sama dengan kasusnya kayak dengan dokter ya, ada ijazah sarjana dan juga ada ijazah apa namanya profesinya, Spesialis, profesi. spesialisnya. Yang dipakai yang S1-nya Ibu, jadi Ibu pakai yang ijazah S1-nya. Untuk yang izin prakteknya itu tidak perlu dilampirkan. Jadi untuk IPK juga yang dipakai untuk ijazah S1-nya ya Bu ya, yang untuk S1 nurse-nya. Berarti transkrip akademiknya pun hanya S1 saja ya Bu yang Hanya sudah S1 dilakukan? juga, karena yang dipakai IPK-nya juga yang S1. Oke, terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan via chat ya Ibu, mungkin sambil menunggu juga teman-teman yang masih mau bertanya via raise hand. Ada pertanyaan ini untuk Ibu Tuti dan juga Ibu Mona, mungkin Ibu Mona masih bergabung bersama kita. Kalau beasiswa LPDP itu kan harus kelas luring. Untuk beasiswa AAS maupun LPDP AAS, apakah bisa untuk kelas online atau part-time? Saya jawab dulu ya Mbak Asri, nanti kepada Ibu Mona setelahnya. Untuk Australia Award itu harus apa namanya hadir ya, bukan online. Jadi tidak ada beasiswa online kecuali kalau misalnya ada keadaan tertentu seperti kemarin COVID gitu ya. Kemudian harus melakukan secara online, itu pun online-nya dari Australia. Jadi bukan online dari Indonesia. Jadi untuk waktu saat COVID itu, para penerima beasiswa yang sudah di Australia itu mereka melakukan online-nya dari sana. Yang belum berangkat tuh menunggu sampai bordernya dibuka. Nah, seperti itu. Jadi yang sekarang ini karena tidak ada kasus ya, dan semua beasiswa Australia Award itu dilakukan secara offline. Jadi secara di Australia. Tapi bisa jadi pada waktu di Australia nanti ada dosen yang kuliahnya online, tapi online-nya di sana di Australia gitu. Jadi tidak bisa part time, ini full time. Begitu Mbak Astri. Baik, terima kasih Bu Tuti. Mungkin ada tambahan Ibu Mona dari beasiswa LPDP AAS? Ya, sama ya Mbak Asri ya. Jadi LPDP juga mensyaratkan itu kelasnya pertama kelas reguler ya, bukan kelas karyawan, bukan kelas eksekutif. Jadi harus program reguler dan itu juga harus luring di kampusnya. Jadi di kampus induk. Jadi tidak menerima yang kelas online. Mungkin kalau ada kasus-kasus tertentu itu
ada persetujuan ya, tapi secara umum itu harus luring dan kelas reguler, dan itu juga di kantor induk, bukan di kantor, di kampus induk. Jadi sekarang banyak ya, misalnya nih, mungkin di Australia saya nggak tahu, University of Nottingham itu kan di UK ya, tapi ada Nottingham Malaysia, Nottingham kalau nggak salah Cina. Nah kita itu memintanya Nottinghamnya yang di induknya, yang di UK. Nah itu contohnya. Kalau di Australia sih misalnya ada Monash University di Indonesia, itu golongannya dalam negeri, bukan luar negeri. Jadi memang sudah beda konsepnya. Jadi kalau yang luar negeri itu pun harus yang di kampus induknya. Baik, terima kasih Bu Mona atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi kepada Ibu Tuti. Disampaikan tadi bahwa penerima beasiswa tidak membawa keluarga saat studi. Namun apakah boleh membawa keluarga, dan jika membawa, apakah ada prosedur izin yang harus dilalui? Dan juga apakah diperbolehkan untuk sambil bekerja saat kuliah? Demikian Bu Tuti. Baik Mbak Asri. Mungkin tadi salah menerima informasinya ya. Yang saya sampaikan tadi adalah bagian bahwa Australia Award memberikan fasilitas untuk reuni keluarga bagi penerima beasiswa yang tidak membawa keluarga. Itu bukan berarti kemudian tidak boleh membawa keluarga ya. Boleh membawa keluarga, tetapi untuk coverage biayanya itu tidak ditanggung oleh Australia Award. Jadi untuk stipend dan juga untuk fasilitas lainnya itu hanya diberikan kepada penerima beasiswanya. Nah, apakah boleh bekerja? Boleh. Nanti penerima beasiswa boleh bekerja secara part-time. Ada maksimal jam yang harus diikuti. Nanti peraturannya mengikuti peraturan saat penerima beasiswa ada di sana yang mengikuti peraturan di visanya. Kemudian bagi dependennya, baik istri maupun suami yang mengikuti ke sana itu bisa bekerja secara full time. Jadi tetapi kami Australia tidak menanggung biaya untuk dependen ya, untuk pasangan maupun anak. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah fasilitas untuk pulang 1 kali ke Indonesia bagi yang tidak membawa keluarga. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Tuti. Kita lanjut, ada pertanyaan untuk Ibu Mona. Untuk beasiswa LPDP AAS itu saat pendaftaran tidak Halo? Putus-putus ya Mbak Astri Iya. ya, saya nggak dengar. Oh, mohon maaf Tidak, Bu. langsung hilang. Iya, Bisa izin saya diulang nggak ulangi Mbak? ya Bu, apakah masih putus-putus? Sekarang sih lancar. Ya, untuk beasiswa LPDP AAS itu tidak harus mendaftar kampus sebelumnya. Namun apabila sudah ada LOA, apakah akan berpengaruh pada proses seleksi seperti nilai tambah atau lainnya? Untuk beasiswa LPDP-AS kita tidak mensyaratkan harus sudah punya LOE ya, bahkan tidak mensyaratkan sudah mendaftar. Tapi kalau sudah punya LOE silahkan disampaikan saja, tapi LOE-nya sesuai dengan list kampus yang sudah kami kasih ya. Jangan sampai udah punya LOE malah tidak ada di list, malah ya itu bisa menggugurkan di administrasi. Apakah memberikan nilai tambah atau tidak, saya tidak bisa kasih ini ya, kepastian ya, tapi ya silahkan itu disampaikan ya, itu kan kewenangan nanti pewawancara untuk menilai apakah bisa sesuai dengan backgroundnya, tujuan pengabdiannya, jadi sangat luas, jadi tidak serta-merta pasti akan, mungkin menunjukkan kesiapan studi ya mungkin, tapi kan dilihat secara komprehensif ya, kesesuaian dengan rencana pengabdian, kesesuaian dengan apa yang akan dia lakukan di masa depan atau background studinya. Dan nanti juga LPDP-AAS wawancaranya dilakukan oleh pihak AAS. Jadi ya silakan saja kalau memang masih memenuhi persyaratan, tapi ya nanti tetap akan dites sama seperti yang lainnya. Baik, siap. Terima kasih Bu Mona. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Louis. Ini mungkin untuk Ibu Tuti. Izin bertanya Bu, untuk menyambung terkait STEM pada referee reports,
dari akademik, di fakultas dan universitas saya ada kebijakan tidak bisa menggunakan stempel dalam surat rekomendasi atau referee report karena untuk kebutuhan pribadi. Jika demikian, bagaimana ya Bu? Karena memang fakultas tidak akan mengeluarkan stempel tersebut. Mungkin tadi sudah sedikit dijawab ya, mungkin boleh ditekankan lagi Bu Tuti, silakan. Iya, yang penting ditandatangan oleh pemberi referensi dan itu tidak masalah. Ada kop suratnya kan pasti. Baik, siap. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Kara. Untuk rekomendasi akademik, apakah harus sesuai format website AAS, Bu? Karena rekomendasi dari fakultas biasanya sudah ada template sendiri. Oke, terima kasih Mbak Asri. Tidak harus sama, jadi itu hanya saran saja kami menyediakan template-nya. Bisa menggunakan template yang sudah disediakan, itu untuk menolong kalau universitasnya atau dari pihak akademisinya menanyakan template-nya. Tapi kalau dari universitas punya template sendiri, kemudian atau mau menulis dalam bentuk yang format yang berbeda, itu tidak ada masalah. Baik, siap. Terima kasih, Ibu. Kemudian ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu Mona. Teman-teman mungkin kalau masih ada yang mau bertanya bisa di chat ataupun raise hand ya, karena kita masih ada waktu. Pertanyaannya untuk Ibu Mona, untuk penerima beasiswa LPDP S2, kemudian ingin melanjutkan S3, apakah harus pengabdian dulu, Bu, atau bisa langsung lanjut jenjang? Oke, tapi yang pasti sudah selesai S2 dulu ya. Nanti bisa langsung ke S3. Nanti masa pengabdian itu akan diakumulasi. Tapi nanti apabila lulus itu harus melapor supaya nanti dihitung masa akumulasi. Jadi dari S2, 2N, nanti S3 juga nanti ditambah dengan 2N dari S3. Tapi kalau langsung tanpa harus menunggu itu bisa. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mona. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Saya bacakan dulu yang di kolom chat dari Ibu Fitria. Izin bertanya terkait surat rekomendasi, apakah ada maksimal tanggal bila saya memperoleh surat rekom di tahun ini, namun untuk mendaftar di tahun depan, apakah masih berlaku surat rekomendasinya? Mungkin ini bisa dijawab oleh keduanya dari sisi beasiswa AAS maupun beasiswa LPDP AAS ya. Silakan mungkin Ibu Mona dahulu. Kalau surat rekomendasi masa berlakunya 1 tahun ya. Jadi 1 tahun dari bulan pendaftaran. Jadi misalnya sekarang April, nanti ada Mei-nya. Jadi paling lama itu adalah April 2024. Jadi kalau sebelumnya itu kami anggap tidak menunjukkan kondisi yang terkini sih. Jadi kondisinya harus 1 tahun. Baik, terima kasih Bu Mona. Kalau untuk beasiswa AAS mungkin bisa dijawab Bu Tuti. Iya, sebenarnya pada prinsipnya sama dengan apa yang tadi disampaikan Ibu Mona ya. Tapi memang dari AS tidak ada batasan khusus cut date-nya gitu. Cut off date-nya itu nggak ada. Tapi sebenarnya kembali kepada kita ya. Kalau pemberi rekomendasinya kita pakai yang sudah lama, ternyata beliau sudah tidak menjabat pada posisi tersebut gitu. Itu kan harus diperbarui lagi gitu ya. Jadi bukan kepada tanggalnya atau pada waktunya kapan diberikan, tetapi lebih ke apakah informasi di dalam surat itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Jadi kami dari Australia Out nggak ada batasan khusus berapa lamanya, tetapi lebih ke apa? Ke update dari informasi di dalam surat tersebut. Gitu Mbak Astri. Baik, siap. Terima kasih Ibu untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang ada di kolom chat dari Ibu Kitsa. Untuk nominating agency declaration, apakah harus pakai kop instansi? Bila ada stempel sudah cukup atau bila ada stempel sudah cukup pakai template dari AAS, Bu? Iya, kalau pakai template AAS itu kan nggak ada kop suratnya ya, jadi bisa pakai diganti dengan stempel tadi. Tapi kalau mau sebetulnya untuk nominating ini nggak perlu menakutkan gitu ya. Ini semacam
surat yang kayaknya harus membuat teman-teman agak khawatir itu ya. Yang diperlukan adalah kesahan dari surat itu ya. Jadi misalnya kalau mau pakai kop surat, kemudian ternyata stempel nggak dibolehkan, itu silahkan pakai kop surat, kemudian ditanda tangan. Atau mungkin nggak mempunyai kop surat, tapi pakai cap basah, itu juga silahkan. Atau mungkin karena di luar negeri, kemudian tidak bisa memberikannya secara langsung dengan menggunakan surat elektronik atau dalam bentuk PDF dikirim melalui email, itu juga diperbolehkan. Jadi bisa Mbak, kalau misalnya tidak pakai kop surat, pakai template-nya AS, kemudian pakai cap basah, itu silahkan saja. Baik, siap. Terima kasih. Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ya sebelum kita cukupkan, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di grup bimbingan. Dan mungkin sebelum mengakhiri sesi, mungkin ada closing statement ya dari Ibu Mona maupun Ibu Tuti untuk meng-encourage teman-teman nih yang ada di sini untuk melanjutkan studinya. Silakan mungkin dari Ibu Mona dahulu. Terima kasih Mbak Astri, terima kasih. Ini sepertinya sama ya, bahwa memang kita didorong untuk melakukan upgrade ya, baik itu secara pribadi maupun dari kebutuhan organisasi tempat kita bekerja. Jadi salah satunya adalah untuk melanjutkan kuliah, baik itu S2 maupun S3. Dan saat ini sepertinya banyak tawaran ya untuk beasiswa ke luar negeri, bukan hanya LPDP, AAS, ada yang lain dari pemerintahannya langsung atau dari kampusnya langsung. Maka kami selalu mendorong putra-putri Indonesia agar menggapai cita-citanya, salah satunya melalui pendidikan yang lebih tinggi. Karena memang multiplier effect dari pendidikan ini sangat tinggi ya, untuk meningkatkan baik itu dari kesejahteraan ataupun nanti potensi pribadinya. Jadi silahkan dimanfaatkan peluang yang ada, baik itu di LPDP, AAS atau yang lainnya, dan harus berupaya dengan lebih giat. Jadi mungkin pernah gagal, tapi itu merupakan suatu pembelajaran agar nanti kedepannya dapat sukses. Karena semuanya kita ini melakukan rangkaian upaya supaya untuk kemajuan Indonesia demi Indonesia emas di tahun 2045. Demikian Mbak Astri, supaya kita semua tetap semangat untuk meraih cita-cita kita. Baik, terima kasih Bu Mona atas semangatnya untuk teman-teman. Kemudian dari Ibu Tuti, silakan Ibu. Terima kasih Mbak Astri. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Untuk kalau memang sudah punya niat untuk melamar beasiswa, silahkan fokus untuk mempersiapkan aplikasinya sebaik mungkin ya. Tidak hanya persyaratan dokumen ya. Yang lebih utama adalah tujuan Anda untuk melamar beasiswa ini apa, itu supaya disampaikan di dalam aplikasi itu sebaik mungkin, karena tadi kita kompetisinya sudah semakin tinggi ya, seperti tadi Bu Mona, aplikasinya semakin meningkat, sementara yang tersedia juga tidak terus bertambah, tapi ada batasannya. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang menyiapkan aplikasi, silahkan ditampilkan sebaik mungkin kelebihannya, potensinya yang bisa di-highlight gitu ya, supaya nanti para tim seleksi atau para reviewer itu bisa melihat kelebihan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dibanding dengan yang lainnya, dan bisa memperlancar untuk bisa mengikuti seleksi beasiswa berikutnya. Jadi silahkan dipersiapkan sebaik-baiknya, tidak perlu terburu-buru, tetapi fokus ya, sediakan waktu khusus untuk bisa mengisi formulirnya sebaik-baiknya supaya nanti kita bisa berkompetisi dan bisa mendapatkan beasiswa ini. Terima kasih Mbak Astri. Iya, terima kasih Bu Tuti untuk encouragement word-nya ya untuk teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus tunjukkan potensi maksimal dan luruskan niat ya, persiapkan sebaik-baiknya karena memang proses pendaftaran beasiswa untuk
ke luar negeri terutama itu sangat panjang ya, Bu. Jadi kalau niat kita lurus, insya Allah bisa melalui setiap tahapnya dengan baik. Baik, untuk mengakhiri sesi dan sebelum mengembalikan ke MC, mungkin saya izin tutup dengan sebuah pantun. Langit biru penuh pesona, warnanya lembut menyejukkan jiwa. Terima kasih Ibu Titi dan Ibu Mona. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua.